saya berusia 30 tahun. Saya bekerja sebagai seorang pemain musik dan saya sudah menikah. Saya adalah salah satu pasien bipolar. Jadi bipolar atau gangguan afektif bipolar merupakan gangguan suasana perasaan atau mood atau gangguan afek di mana pasiennya itu mengalami dua fase mood. Yang pertama itu fase manik di mana terjadi peningkatan energi dan aktivitas, dan yang kedua itu adalah fase depresi di mana terjadi penurunan dari energi juga aktivitas. Pertama kali saya didiagnosis bipolar yaitu 3 tahun yang lalu pada tahun 2017. Dan gejala-gejala bipolar itu sudah saya rasakan sekitar 4 tahun yang lalu. Gejala yang pertama itu saya rasakan pada periode manik saya, pada periode bipolar, di mana saya merasa saya memiliki ide-ide yang sangat banyak dalam kepala saya. Saya menjadi sangat kreatif dan memiliki energi yang berlebih untuk melakukan sesuatu. Seperti contohnya, saya mencoba menuangkan ide-ide kreatif saya itu dalam pekerjaan saya, yaitu bermain musik, dan itu sangat menghabiskan waktu saya. Namun saya masih merasa memiliki energi yang sangat banyak. Selain itu, saya juga sangat bergairah untuk keluar di pagi hari, untuk bertemu dengan banyak orang dan berkomunikasi dengan mereka. Saya juga pernah mengambil keputusan-keputusan yang bersifat impulsif atau mendadak dan sangat ceroboh yang memiliki dampak pada keluarga saya. Kemudian saya juga mengambil berbagai keputusan yang sangat ceroboh, yaitu saya mencoba membuat suatu video penghargaan pada teman-teman saya yang dulunya itu selalu mengejek-ejek saya atau merendahkan saya, bahkan menghina saya. Halo guys, hari ini gue bakal buat video pertama gue di channel YouTube khusus untuk teman-teman gue, teman-teman SMP gue, teman-teman SMA gue. Dengerin lagu ini ya. Welcome to my life. Lo yang selalu ranking 1 dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, yang selalu ngina-ngina gue karena gue ada selalu di bawah lo. Selamat ya, selamat. Now you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Yang sok cantik, yang sok imut. Lo tau lo nggak lebih cantik dari pacar gue. Tahu lo. Kemudian dari semua aktivitas yang saya lakukan itu membuat saya itu sangat kurang dalam waktu beristirahat. Periode ini sudah saya rasakan selama kurang lebih 2 minggu. Melewati periode manik, saya jatuh ke dalam sebuah periode depresif, di mana periode itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Pada tahun 2016 itu saya merasa sangat ingin sendiri. Saya hanya ingin ada di rumah, bahkan saya hanya ingin berada di dalam sebuah kamar. Dan saya memilih untuk berpisah kamar dengan istri saya. Saya ingin menyendiri. Saya merasa seperti tidak berenergi, tidak memiliki energi sama sekali untuk melakukan aktivitas. Saya cenderung tidak ingin keluar rumah dan bahkan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bahkan pada masa depresif itu saya tidak bekerja dan kehilangan pekerjaan saya, dan banyak membuat keputusan yang sangat mengecewakan istri saya. Kepribadian suami saya sebelum didiagnosis bipolar, dia itu orang yang menyenangkan, perhatian dengan keluarga, terutama orang sekitar. Kemudian bagi saya penolong pertama buat saya. Kemudian aktivitas yang menyenangkan untuk dia seperti membuat musik, main gitar, ya dia tekuni. Tapi kalau dia ingin sendirian ya juga saya kasih space sendiri buat dia. Soalnya itu juga
berlangsungnya cuma beberapa jam lah kayak orang biasa. Tapi semenjak pertengahan 2016 dia kan diasuh oleh tantenya itu meninggal karena kanker serviks. Di situ dia mulai berubah perilakunya. Dia kan punya latar belakang broken home, ibunya bunuh diri, kemudian ayahnya menikah lagi, kemudian dia juga baru tahu kalau dia itu anak haram. Dan perilaku yang saya rasa paling puncaknya yang memutuskan saya untuk bawa suami saya ke dokter, waktu itu pertama dia itu dari mengurung diri, tidak mau keluar rumah, tiba-tiba dia keluar rumah, kemudian berjalan ke pengarangan sambil memaki-maki tetangga dan buat keributan pagi-pagi. Di situ masih bisa ditenangkan, masih bisa saya arahkan buat masuk ke dalam rumah. Tapi kemudian berulang lagi, di sini yang paling parahnya dia itu meminta barang tajam, tidak saya kasih. Dia pergi ke dapur sendiri dan mengambil pisau dan dia itu mulai menusuk-nusukkan kepada dirinya sendiri. Itu dia sudah mau melakukan percobaan bunuh diri. Dari situ saya bawa dia ke dokter. Gejala bipolar itu tergantung fasenya. Fase manik atau terjadi peningkatan energi dan aktivitas itu biasanya berlangsung minimal 2 minggu, dapat berlangsung lebih lama, bisa sampai 4-5 bulan. Untuk gejala-gejalanya, pasiennya itu bisa sangat merasa memiliki energi yang berlebihan, kepercayaan diri yang berlebihan, ide-ide yang meluap, bisa juga pembicaraannya itu melompat-lompat karena memiliki ide yang sangat banyak. Terus bisa merasakan kebutuhan tidur, tidak memerlukan tidur, atau bisa juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan namun memiliki potensi merugikan seperti investasi yang impulsif atau terlibat dalam hubungan seksual yang tidak aman. Untuk fase depresi sendiri, dia itu berlangsung lebih lama dibandingkan fase manik. Biasanya bisa terjadi 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Itu bisa terjadi pada orang-orang yang usianya lebih tua. Untuk gejalanya ada beberapa gejala utama seperti afek depresi, atau yang kedua itu bisa terjadi kehilangan minat atau kegembiraan, dan juga berkurangnya energi sehingga pasien cenderung merasa mudah lelah dan aktivitasnya jadi menurun. Untuk gejala lainnya yang bisa dirasakan, konsentrasi dan perhatiannya menurun, terjadi penurunan rasa kepercayaan diri dan harga diri, rasa tidak berdaya dan tidak berguna, pandangan terhadap masa depan itu jadi pesimis dan suram. Bisa juga timbul ide-ide atau gagasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau bunuh diri. Bisa juga terjadi gangguan pada pola makan, bisa lebih suka makan atau tidak suka makan sama sekali, dan juga gangguan tidur, bisa jadi hipersomnia atau lebih sering tidur, atau insomnia, tidak bisa tidur sama sekali. Untuk diagnosa bipolar sendiri harus dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Jadi tidak boleh orang-orang itu mendiagnosa dirinya sendiri atau self-diagnose. Diagnosa bipolar ditetapkan menggunakan kriteria yang tadi sudah dijelaskan, dan juga minimal sudah terjadi 1 fase manik dan 1 fase depresif. Untuk terapi bipolar sendiri itu adalah terapi obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien untuk waktu yang akan ditentukan oleh dokternya. Dan yang sangat pentingnya dengan konsumsi obat-obatan adalah dukungan dan juga perhatian dari orang-orang terdekat, orang-orang di sekitar pasien yang akan memotivasi pasien dan membuat pasien tidak merasa sendirian, juga membantu pasien dalam pengawasan minum obat.